Pertanyaan Aprilia Mayang, transport aktif. Apakah ada transportasi yang lain? Ada transport aktif. Nanti Mayang nanti lihat pada penjelasan Rizka Amelia ya. Kemudian ada Fadila Andini, difusi terfasilitasi, artinya adalah terfasilitas oleh protein integral. Jadi dibantu oleh protein integral untuk memindahkan molekul-molekul yang besar. Kemudian ada Aditya Warman, apakah sel bisa hancur? Bisa. Kalau misalnya sel hewan dimasukkan dalam lautan hipotonik, lama-kelamaan pecah, hancur. Kemudian ada Rezi Putra Tamahendri, organel dalam respirasi sel, mitokondria. Ya. Ananda Apriandi, protein bisa membentuk sifat atau ciri makhluk hidup. Kenapa protein bisa membentuk sifat atau ciri makhluk hidup? Iya, karena protein itu terkandung di dalam, kalau pada DNA itu kita kenal misalnya ada timin, ada pirimidin, ada urasil, ya kayak gitu ya. Kemudian nanti Ananda insya Allah belajarnya di kelas 12 lebih paham. Kemudian Yuri Yurnalis Yusra, infus harus isotonis? Iya, kalau tidak isotonis bisa banyak hal yang terjadi pada tubuh. Oke, lanjut. Kemudian Al-Ghifari beda sel hewan sama tumbuhan. Kemarin di LKS Ibu sudah. Nanti Agib baca lagi ya, Agib ya. Kemudian pertanyaannya Septina juga sama dengan pertanyaannya sitoskeleton. Siapa tadi lupa. Oke, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Pertanyaan dari Alius. Bagaimana cara menamai bagian sel? Nanti kalau misalnya ada soal, Ibu memberikan soal sel, kemudian tunjuklah, belilah nama pada bagian sel yang Ibu tunjuk, yang mendekati saja Alius. Kalau misalnya panahnya ke membran, buat membran sel, atau Alius lebih pahamnya ke dinding sel, nggak masalah. Yang penting ada penjelasan ya. Kemudian apakah nama sel itu berdasarkan penemunya? Terkadang iya. Misalnya kayak Krebs, sikus Krebs, penemunya adalah Krebs. Jadi terkadang seperti itu. Pertanyaan dari Kalista, guna lisosom primer pada transport. Nah, nanti Kalista baca lagi guna lisosom primer, salah satunya adalah mencerna materi yang masuk secara endositosis. Ya, lanjut dari Habib, beda sel dari Robert Hooke sampai sekarang. Kalau dulu Robert Hooke itu selnya dari gabus yang diteliti. Kalau sekarang sudah canggih, mikroskopnya juga sudah canggih. Ya, kemudian dari Akilah Indra, sel yang punya ketahanan tumbuhan dan hewan. Sel yang punya ketahanan tumbuhan atau hewan yang lebih kuat itu biasanya sel tumbuhan karena punya dinding sel. Ya, lanjut ada pertanyaan Atika Safia Lagan. Lanjut pertanyaan dari Atika Safia Lagan. Pertanyaan dari Atika ini bertanya adalah, di dalam plastida ada tumbuhan terdapat pigmen leukoplas. Apakah contoh tumbuhan yang mengandung pigmen leukoplas? Contohnya adalah umbi-umbian. Ya, bagaimana cara mengetahui perbedaan pigmen tumbuhan jika tumbuhan tersebut terdapat lebih dari satu warna? Coba nanti Atika ingat saja, kalau misalnya kloroplas itu hijau daun, kalau kromoplas ada kuning, jingga merah, itu aja ditengok. Leukoplas tidak berwarna, itu aja dilihat ya. Lanjut oleh Melvia, pertanyaan dari Melvia Rahmah Duiya. Kalau sel eukariotik dari satu sel, kemudian ada jaringan, ada organ. Kalau sel prokariotik tidak membentuk jaringan karena dia uniseluler, sel tunggal. Sel tunggal tidak akan membentuk jaringan, hanya hidupnya berkoloni saja. Lanjut ya, Gavin, kalau vakuola, lisosom pada sel tumbuhan tidak ada. Jadi penggantinya adalah vakuola. Makanya vakuola itu menyimpan senyawa beracun. Fungsinya hampir mirip sama lisosom. Ya. Lanjut oleh M. Lutfi, fungsi sitoplasma pada sel tumbuhan dan pada sel hewan sama, cairan di dalam sel. Kemudian ada Rafli, membran sel bersifat semi permeabel dan selektif. Kenapa? Semi berarti membran sel hanya bisa dilewati oleh molekul air yang dibutuhkan saja. Kalau selektif hanya bisa dilalui oleh ion serta molekul polar tertentu. Ya.
Lanjut pertanyaan dari M. Nazif Zen. Sel hewan akan terjadi sekresi protein. Organel yang berperan di sini adalah RE kasar. RE kasar ya. Ribosom akan mensintesis protein, dibawa ke RE kasar dan akan membentuk membran RE. Abdul Qadir, pertanyaannya, sentriol tidak ada pada tumbuhan. Pembelahan sel pada tumbuhan terjadi secara mitosis dan meiosis. Nanti kita belajar reproduksi sel ya. Kemudian Randy Putra, vakuola tumbuhan lebih besar dari hewan karena tumbuhan memerlukan banyak ruang untuk menyimpan zat makanan. Salah satu fungsi vakuola menyimpan zat makanan. Lanjut oleh Raffi Firjatullah, glioksisom hanya ada pada sel tumbuhan. Kenapa? Karena glioksisom kita jumpai misalnya pada lapisan aleoron biji padi-padian. Jadi kalau untuk hewan tidak ada. Kemudian Wanhana, badan mikro sel tumbuhan letaknya dekat dengan kloroplas. Karena keduanya saling berhubungan dalam hal proses metabolisme dari jalur glikolat, proses pembebasan CO2 pada tumbuhan hijau saat intensitas cahaya matahari tinggi. Lanjut pertanyaan dari Dinda Siva. Enzim apa yang ada di dalam lisosom? Enzim pencernaan, lipase, dan lain-lain sebagainya. Fungsinya nanti lihat saja ya Dinda. Kemudian pertanyaan dari M. Fadlan, sel darah merah mengalami krenasi di dalam hipertonik karena sel darah merah masuk ke dalam hipertonik, kemudian air di dalam sel darah merah ditarik keluar sehingga sel menjadi mengkerut. Istilahnya adalah krenasi ya. Lanjut pertanyaan dari Hayatul Mardiah. Pada RE kasar ada ribosom, pada RE halus tidak ada ribosom. Kenapa? Karena ini bergantung dari fungsi. RE kasar untuk menampung protein dari ribosom. Kalau RE halus mensintesis senyawa lemak. Tergantung fungsi ya. Kemudian Gibran, enzim di dalam peroksisom adalah enzim katalase. Fungsinya menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Nanti Gibran baca lagi ya. Kemudian pertanyaan dari Heikel Gusoyi, penemu sel pertama sekali adalah Robert Hooke karena dia melihat dari sel gabus. Yang lain-lainnya ada Sladen dan Swan, ada Max Kluze, ada Rudolf Virchow. Nanti Heikel baca lagi buku ya. Lanjut M. Maisa Alfiansah, transportasi sel di dalam tubuh terjadi secara spontan karena perbedaan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya. Ini tujuannya untuk menyeimbangkan ya. Lanjut pertanyaan dari Aditya, beda sitoskeleton pada prokariotik dan eukariotik. Nah, pada awalnya prokariotik ini diperkirakan tidak punya sitoskeleton. Tapi berkembang ilmu diteliti, ternyata dia punya sitoskeleton yang mirip dengan eukariotik. Apa ya, rangka sel sitoskeleton. M. Altaf, transportasi aktif melawan gradien konsentrasi. Nanti Altaf lihat video ibu yang menjawab pertanyaan Rizka Amelia 11.4 ya. Kemudian ada Arya Bintang, cara apa yang dipakai peneliti untuk menemukan sel pertama kali? Caranya, pertama mereka menemukan mikroskop dulu. Setelah itu mungkin ada timbul pertanyaan, ini kenapa begini, keingintahuan peneliti terhadap sesuatu. Makanya dilihatlah sel itu ya. Tarisa Widya, pertanyaannya, apakah sel bisa rusak? Bisa. Kalau sel hewan dimasukkan dalam sel hipertonik, rusak, hancur, mati. Kemudian pertanyaan Firda Azahra sama seperti pertanyaan Maudi Helena. Nanti tengok saja ya Firda. Kemudian pertanyaan Hanif, penyusun inti sel pada bagian interfase. Hanif, nanti ini kita pelajarinya pada kelas 12 saja ya. Oke, Ibu rasa demikian saja pelajaran kita hari ini. Ibu jawab pertanyaan ini. Nanti kalau yang belum paham masih bisa juga WA ke Ibu. Apa
apa-apa saja yang mesti ditanyakan. Kemudian tunggu informasi selanjutnya kapan kita mulai untuk ulangan harian, karena bab sel ini Ibu rasa sudah selesai, jadi kita tunggu untuk ulangan harian saja. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatian siswa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.